Assalamualaikum. Dari mana ini? Dari Malaysia. Malaysia, subhanallah. Siap-siap monggo. Dari Malaysia, Pak? Iya, Ustaz. Malaysianya mana? Dari saya asal Sarawak. Sarawak, barakallah. Istri saya Kelantan. Isinya Kelantan. Subhanallah, alhamdulillah. Datang sama istri ke sini? Iya, istri dengan anak-anak saya 3 orang. Anaknya 3 orang? Iya. Oh. Saya mata asal boleh nampak dulu, Gus. Saya celik. Mata sebelah kanan ni 2012, sebelah kiri 2019. Saya sempat melihat anak saya yang sulung hanya sekitar 2 minggu saja. Selepas tu saya pergi buat operasi lah, buat pembedahan dekat Kuching, Sarawak. Tak ada kesan apa-apa, bahkan jadi gelap terus, tak nampak langsung. Kata dokter nggak ada apa-apa? Tak ada apa-apa, tak boleh diselamatkan lagi. Sebab merata berikhtiar, Gus, tapi sudah merata kemana-mana? Dengan doktor pakar saya memang setiap bulan sebelum tu saya jumpa doktor pakar untuk buat treatment untuk saraf. Tapi saraf mata tak boleh diselamatkan. Dia cuma baru bagi treatment supaya tidak gelap terus, tapi tetap gelap juga. Siap. Saya datang ni mudah-mudahan dengan berkat Gus. Amin. Doa Gus. Amin. Ya, dengan berikhtiar dengan Gus dapat melihat semula, insya-Allah. Amin. Amin. Tapi kalau tidak sembuh saya tidak apa-apa. Insya Allah, dengan izin Allah. Bismillah. Diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gendong yuk. Jalan-jalan yuk. Yuk. Ayo sini yuk. Yuk sini yuk. Aduh. Yuk sini yuk. Aduh. Warga Malaysia. Jangan nangis. Lek nangis. Ya sini nanti digigit sama Mas Imam. Tenan. Malaysia lo ini jauh lo ini. Ipin. Langsung nangisnya berhenti ya. Saya ngebayangin kalau ini saya, gimana perasaannya. Suaminya itu nggak bisa lihat, buta, yang jauh-jauh dari Malaysia. Anaknya kecil-kecil lagi ya, masih kecil-kecil anaknya. Assalamualaikum. Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Barakallah. Ibu sehat nggih? Saking pundi? Dari mana? Assalamualaikum. Dari mana ini? Dari Malaysia. Malaysia, subhanallah. Siap-siap monggo. Dari Malaysia, Pak? Iya, Ustaz. Malaysianya mana? Dari saya asal Sarawak. Sarawak, barakallah. Istri saya Kelantan. Isinya Kelantan. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, asli Malaysia ya? Iya, asli Malaysia. Halo, saya asli Indonesia. Tapi Malaysia dan Indonesia itu aslinya bersaudara.
satu serumpun, masih saudara kita. Selain itu, yang lebih penting lagi, kita saudara dalam perjuangan, saudara dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dalam agama Islam. Kita bersaudara dalam agama sesama hamba Allah. Tentu akan semakin kuat ketika kita bisa saling silaturahmi dan saling mengenal lah, insyaallah. Dengan silaturahmi ini kita bisa saling mengenal dan bisa lebih menjadi saudara lagi, insyaallah. Di dunia bukan saudara, bukan hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat kelak. Dan saya nanti mohon maaf kalau ada perkataan atau perbuatan yang mungkin tidak enak untuk panjenengan, saya nanti mohon maaf, karena kita tidak tahu apakah nanti ada perkataan kita yang mungkin tidak menyenangkan atau mengecewakan, kan gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan untuk panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf juga saya bisa nemuinya kalau malam, kalau malam, karena saya itu insya Allah sudah 5 tahun itu nggak pernah tidur malam. Saya nggak pernah tidur malam karena ini adalah ijazah dari kiai saya, dari abah saya, yang memang saya itu disuruh untuk jangan tidur malam. Di malam itu digunakan untuk ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluknya itu banyak. Ada yang kasat mata, ada juga yang tidak kasat mata. Bahkan makhluk yang Allah kirimkan untuk bersama diri kita. Ada makhluk juga yang setiap saat sebenarnya bersama dengan diri kita, yaitu saudara batin kita. Ada juga sebagai pendamping kita. Jadi ada yang disebut saudara kita, saudara batin kita, ada juga yang pendamping kita. Ini sebenarnya berbeda, tapi terkadang orang mengira itu sama, tapi sebenarnya berbeda antara saudara batin dan pendamping. Jadi kalau pendamping itu yang dua ada dari golongan malaikat afidah, yang dua itu dari golongan jin. Ada juga saudara batin kita yang sudah menemani kita di dalam kandungan. Itu juga sudah ada yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah kepada diri kita. Dan kalau yang terpenting kita itu satu, tirakat yang paling kuat itu sebenarnya satu, enggak maksiat gitu. Itu nanti khawatir atau khatirah di dalam diri kita, atau pendamping-pendamping yang Allah utus untuk mendampingi kita. Jadi selama kita hidup itu sebenarnya kita itu tidak pernah terputus dengan Allah, karena ada utusan-utusan Allah yang selalu mendampingi kita. Yang pertama itu lewat hati kita atau kolbu kita, kolab kita, itu disebut dengan khawatir robaniyah. Ada yang lewat utusan yang sebelah kanan itu disebut dengan khawatir malakutiyah. Ada juga yang dari khawatir syaitoniyah, ada juga dari khawatir nafsaniyah. Tergantung diri kita mau mengikuti yang mana gitu. Jika kita bisa istiqomah di dalam mendekat diri kepada Allah, insya Allah selama hidup kita tidak akan terputus dengan Allah. Tentu yang pertama, untuk supaya khawatir ini bisa terus istiqomah, nanti lama-lama jadi ilham. Ilham istiqomah, nanti lama-lama jadi laduni. Laduni istiqomah, nanti lama-lama bisa ma'rifat dan sampai pada tataran selanjutnya lah begitu. Kalau wahyu itu hanya kepada Allah, hanya kepada malaikat-malaikat, kepada nabi-nabi Allah kalau wahyu. Tapi kalau ilham, kalau laduni itu bisa ke manusia zaman sekarang ini. Lah supaya bisa mendapatkan khawatir atau khatirah atau ide bahasa Indonesianya, atau ilham tadi bisa terus
nyambung kepada diri kita, sirnya itu sirullah itu adalah kehendaknya Allah terhadap diri kita. Jadi bukan hawa nafsu, bukan keinginan kita, sirullah itu yang ada di dalam kalbu kita itu ya, yang terus harus membersihkan kalbu hati kita itu dengan cara hidup itu ya, yang pertama asyofa, yang kedua itu al-wafa, dan yang ketiga itu al-jafa. Asyofa itu yang pertama dia berusaha untuk membersihkan hati. Itu kalau di tempat ini dimulai dengan dzikrul asma, terus nanti setelah itu dzikrul sifat, terus nanti pada akhirnya dzikrul dzat. Jadi dzikrul sifat itu yang pertama, dzikrul asma itu berzikir tetapi masih dalam taraf pekerja lah begitu. Jadi zikir yang karena takut neraka pengen surga, pengen pahala, pengen naik jabatan, pengen hutangnya lunas. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Karena ini ibadahnya pekerja begitu. Ibadahnya pekerja. Tidak salah, tidak apa-apa. Kamu beribadah karena takut neraka, pengen surga. Salah? Tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam ilmu yang saya pelajari, ilmu hikmah, tasawuf seperti ini, benar beda ya antara ilmu hikmah dan ilmu tasawuf. Karena kalau ilmu hikmah itu kebanyakan sanadnya dari Syekh Al-Buni Al-Maliki. Beliau adalah pengarang ilmu kitab atau pengkajian dari Al-Quran yang langsung beliau riyadhoi, beliau khalwat, beliau riyadhah untuk mengkaji asma-asma atau firman-firman Allah begitu. Jadi sebenarnya setiap ayat-ayat Allah itu ada fadilahnya lah, ada kegunaannya, ada manfaatnya gitu. Cuman ya kita ini yang nggak tahu aja, sehingga tidak mengetahui kalau asma-asma Allah itu sebenarnya semuanya itu ada manfaat-manfaatnya. Jadi jangan disamakan asma-asma Allah dengan omongan orang, dengan koran atau dengan nyanyian gitu. Karena ada yang menyamakan seperti itu. Bahkan ketika kita meruqyah seseorang lalu orang itu kesurupan atau bereaksi, itu disamakan dengan nyanyian, disamakan dengan perkataan-perkataan yang baik. Itu menurut kita tidak sama, menurut saya tidak sama. Karena Al-Quran itu kalam suci, kalamnya Allah. Tentu sangat berbeda dengan kata-kata kita manusia yang tidak ada guna, yang sama sekali hina ini. Jadi tidak sama dengan itu. Jadi jangan disama-samakan, tidak sama soalnya. Jadi ada yang mengatakan kalau kita meruqyah seseorang dengan menggunakan asma Allah itu disamakan dengan nyanyian ataupun perkataan, itu tidak sama menurut saya. Ini rokok siapa? Oh iya, gimana ya? Oh ini sudah datang. Jadi yang pertama dzikrul asma. Dzikrul asma itu apa? Zikir yang masih mengharapkan untuk kepentingan diri sendiri. Sama kayak Mas Ali deketin saya karena ingin bekerja, pengen dapat uang, pengen dapat gaji. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi ada juga yang seperti ini. Nah, ini mendekat ke saya bukan karena pengen gaji, tapi bil hikmah, pengen ngabdi. Karena beliau berpikir, alah Bang Abah itu kan ya banyak uangnya, apa kan ya kaya, yang penting saya ngabdi lah ya nanti dikasih ya ta, tidak perlu saya minta gaji. Ada juga yang seperti ini. Kalau tadi ini adalah dzikrul asma, dzikrul sifat, terus dzikrul dzat. Kalau dzikrul dzat itu mendekat sudah tidak ada kepentingannya kecuali rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah wes aku dilebokne neraka ya ora apa-apa, gak dikei surga gak apa-apa.
ora ya entuk apa jenenge bondo ya gak apa-apa, yang penting nyedek karo Gusti Allah, yang penting mendapatkan cintanya Allah. Itu nama dzikrul dzat. Nah, itulah untuk supaya khawatirnya itu tadi atau idenya tadi itu sirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah tempatnya Gusti, maka ketika hatinya bersih, maka insya Allah hidup kita akan dituntun oleh Allah gitu. Jadi ada yang mengatakan saya gila, ya iya, memang saya gila, saya memang gila, tapi insya Allah saya berdoa supaya gila saya bukan gila kepada harta, bukan gila kepada wanita, bukan gila kepada pandangan manusia, bukan gila kepada ketenaran, tapi saya berharap gilanya saya gila kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gila kepada manusia. Karena memang ketika mengamalkan dikir-dikir yang tadi saya sampaikan itu akan ada sedikit guncangan lah itu. Cukup anak-anak saya itu mengambil ibroh atau hikmah dari apa yang saya rasakan dan saya lakukan. Ibrohnya aja, jangan diikuti semuanya, cukup kauliahnya aja lah gitu loh. Yang bagus-bagusnya aja. Kayak kalau saya pakai baju terus ngepel di sini, itu untuk apa? Untuk menghilangkan rasa kita itu lebih berharga daripada yang lainnya. Terkadang anak-anakku semuanya kita di sini, terkadang kalau ada yang datang itu nanti setan masuk lewat hati kita. Wah, kita ini lebih berharga dari mereka. Mereka itu membutuhkan kita. Saya itu lebih mulia kayak gitu. Jadi untuk menghilangkan sifat-sifat yang seperti itu, terkadang di dalam hati saya itu meminta untuk mencopot baju saya, lalu buat ngepel tempat kaki, tempat orang-orang duduk tadi, itu untuk menghilangkan rasa bangga saya, untuk menghilangkan rasa lebih baik saya, untuk menghilangkan keegoisan saya, untuk menghilangkan setan yang bertengger di dalam kolbu saya. Ya mungkin orang menganggapnya itu gila, tapi ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Penganggapan manusia aja kok gitu. Terkadang saya ke sampah, terus makan sampah. Sebenarnya tujuannya saya memanggil anak-anak saya untuk lihat tong sampahnya, dibuka, lalu ada sampahnya, lalu saya makan. Itu semuanya bukannya saya nggak ada makanan atau mencari perhatian, bukan. Saya ngasih tahu anak-anak saya, makanan ini rezeki itu dari Gusti Allah. Kalau kamu nggak bisa mengajeni, nggak bisa menghargai makanan dari Gusti, berarti kamu tidak bisa menghargai yang memberikan rezeki. Terus gimana kamu mau dapat rezeki lagi kalau kamu aja dikasih rezeki nggak bisa menghargai? Contoh beliau, saya kasih ini, ketika beliau terima coba dibuka, dibuka begini, terus semuanya diminum, enggak diminum. Nah, ketika diminum, terus yang diberikan itu senang, yang memberikan itu senang, secara otomatis nggak minta lagi juga dikasih, kan begitu. Itu namanya rasa rumongso. Jadi di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya rasa sejati. Cara dapatnya itu harus rasa rumongso, harus tahu antara karepe rasa sama rasane karep kayak gitu. Seperti itu saya. Jadi harus ngerti tentang itu. Ini nggak apa-apa dianggap gila. Saya ngoceh bicara begini begitu. Terkadang saya sendiri untuk mengulangi apa yang saya sampaikan saya nggak bisa, karena itu munculnya dari khawatir tadi, dari khawatir robaniyah maupun khawatir malakutiyah tadi. Kalau orang Jawa Bolang itu yang ngomong kita itu loh Bu, Mbah. Jadi yang ngomong kita itu
ya menasihati gini. Itu dari yang ngomong kita. Kalau dalam ilmu Jawa itu gerakku adalah gerak batinku, kayak gitu. Kasihan. Kenapa nangis? Kasihan. Kenapa nangis? Namanya siapa? Asfa. Ambilkan tanah bawah sini coba, tanah depan. Taruh di apa? Mori apa sini? Saya kalau orang Jawa biasanya kalau pergi-pergi itu tanah yang dari tempat apa? Ari-arinya itu dibawa. Biar nggak keinget yang di rumah. Saudaranya diajak itu. Saudara batinnya. Pinter lo, angis. Itu kecil malah nggak angis ya. Pinter. Namanya siapa? Namanya? Angis. Punya jajan yang? Bawa sini jajan yang. Jajan. Yang kemarin itu. Angis dari Malaysia, angis. Ya, Malaysia kan? Ini keinget yang dari rumahnya karena saudara batinnya nggak diajak. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat kuat. Ayo temu Mbak Sudiro yuk. Temu Mbak Sudiro mau. Kalau temu Mbak Sudiro pasti tidak nangis ya. Mana udelnya? Udelnya kok nggak ada? Hilang udele. Pusernya kok nggak ada pusernya? Hilang nih lah pusernya. Mana pusernya? Hilang. Loh, kok nggak ada pusarnya? Pinter loh. Gendong yuk. Gendong yuk. Gendong yuk. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan yuk. Ayo jalan-jalan yuk. Aduh. Ayo jalan-jalan. Ayo sini. Ayo jalan-jalan. Naik mobil. Gitu yuk. Ayo. Mau gendong. Ya. Mau jajan. Jajannya Indonesia. Coba sini. Saya punya jajan Indonesia. Ini loh. Pernah lihat panda? Ini panda. Mau panda? Ini ada panda. Ini mau lihatan ada permen holi-holi ini. Nah, holi-holi. Ya. Kasihan. Holi-holi ini loh. Gendong ya. Ya. Ayo gendong yuk. Ayo gendong. Gak mau. Gak kerasan. Gak kayak anak kita yo. Anak kita tidak mana-mana kerasan dia. Ini holi-holinya. Holi-holi. Mau susu? Ini apa yang? Oh ini enak ini. Namanya sepik. Tuh ini pizza. Makan pizza. Asli khas Indonesia. Angis yang.
Nih permen Ina. Enggak ini adiknya enggak nangis. Abangnya masa nangis. Oh tenan. Pernah dengar tenan? Mau? Ini nanti dimaam ya. Ya. Nanti dimaam nanti. Hah? Apa? Si Yano. Satunya nangis juga. Kecil ya. Taruh di tengah. Belum. Hidangan. Ini namanya siapa ini? Nggak tidur di sini. Nggak tidur di sini. Terus bapaknya gimana kalau kerja lagi nggak gitu? Kerjanya bapaknya gimana? Yang lagi sakit itu? Nggak bisa kerja? Ada. Kerja sendiri. Ada kerja sendiri. Itu tak wakaf tidak jualan. Kasian ya. Zaman asli warga Malaysia. Warga Malaysia. Asli warga sana ya. Baru ini di Indonesia ya? Baru ini di Indonesia? Iya. Baru kali ini? Baru pertama. Baru pertama nih? Biasa aja, enggak apa-apa di sini ya? Yuk gendong yuk. Yuk gendong yuk. Yuk gendong yuk, jalan-jalan yuk. Yuk. Ayo sini yuk. Ayo, yuk sini yuk. Aduh. Yuk sini yuk. Aduh. Warga Malaysia. Jangan nangis. Lek nangis. Di sini nanti digigit sama Mas Imam. Tenan. Malaysia loh, ini jauh loh ini. Jauh nih datang ke sini nih. Malaysia nih. Tenan. Pintar. Pintar. Nang ning nang ning nong ning nong ning ku nong ning nong ning nong dari belakang tadi. Kasihan. Malaysia jauh-jauh. Di sini tidak ada saudaranya. Sendirian kayak saya. Lihatan itu lagi apa? Itu lagi apa? Lagi sedang mengeluarkan ilmu inti sarining bumi. Itu bagus tuh loh. Kelihatan itu berjuang menghilangkan gangguan setan. Nanti sama saya sama Mbak Sudiro ya. Nanti kita tempatnya Mbak Sudiro gimana? Mbak Sudiro kita tobatkan biar dia tidak lagi mengganggu orang-orang ya. Ya, tempatnya Mbak Sudiro. Pengen pulang lagi ke Malaysia ini. Dia minta pulang. Pengen pulang lagi nih. Aku punya jajan, yuk kita makan jajan yuk. Kita bersaing. Kamu atau saya makan banyak jajannya. Ini loh. Ini loh. Nih. Tuh. Ini loh, enak. Ini mau enggak? HP mau HP. Ini bebek. Tak ceritain nih. Ini loh bebek. Iya.
sukanya apa bebek? Nih ya. Nih, bebek apa sukanya? YouTube. YouTube sukanya apa? Nih, ya. Oh, orang Malaysia nggak suka HP, anak kecilnya luar biasa. Ini ada bebek di sini. Lihatin ini. Saya punya channel YouTube. Nih, saya ada YouTube-nya. Kamu punya enggak begini? Ini saya lihat nih. Saya gila, lihat nih. Nih, lihat nih, saya teriak-teriak sendiri nih. Tos dulu. Namanya siapa? Kenalan dong. Nggak mau sama saya. Nama saya Paijo. Oh, tenan. Upin Ipin. Oh ya, aku tahu kesukaanmu Upin Ipin. Nih, ayam guleng, ayam guleng. Tak liatin Upin Ipin. Tuh, orang Malaysia tahu lah Upin Ipin. Anak saya aja suka Upin Ipin. Tuh. Nih. Yuk, apa nih? Ayam guleng. Nih, ayam guleng nih. Nggak mau ayam guleng? Tuh, Upin Ipin. Kita ndak mana? Tuh. Upin Ipin mau? Yang jauh-jauh dari Malaysia, bapaknya tak bisa lihat ya, nggak bisa lihat ya, bapaknya ya. Biasanya kerja di mana bapaknya? Sekarang udah nggak kerja lagi, udah nggak pernah kerja. Jaga kedai. Jaga kedai, jaga warung. Iya. Ini saya punya ini jajan Indonesia. Ada panda. Panda matanya besar. Ayo. Oh, dia mau ngambil apa? HP. Ayolah, kita bikin ayam guleng. Tuh. Di Malaysia itu rumahnya kayak gini ya? Ini rumahnya kayak gini di Malaysia. Oh. Wah, ini namanya siapa? Muhammad Naim. Muhammad Naim. Wah, kue pisang. Saya sukanya kue pisang. Assalamualaikum. Sehat tak? Siang kebangun, kakaknya nangis terus. Oh, ini dari Malaysia loh ya. Aduh. 4 orang dari Malaysia. 5 orang. Kamar mandinya tahu tak? Ada di sana. Sudah berapa lama berumah tangga sama bapaknya itu? Udah lama dah. Tak apa. Ngobrol-ngobrol sama Umi nggak apa-apa, biasa aja ya. Di sini saudara sama ya. Mau di kamar sana yang di kamar sana. Kamar sana. Kok di kantin? Sini bingung mau mandi, mau ganti, malu bingung di sini. Di kamar sana kan enggak. Paham tak?
Kita ngebayangin diri kita nih loh kalau jauh-jauh ke luar negeri itu, punya anak-anak kecil gitu. Bingung di sini kalau nggak ada yang mengarahkan kan bingung mau gimana. Yuk kasihan tidurnya. Nggak mau di sini. Nggak mau di sini, pengennya di situ. Udah makan? Sudah. Sama nggak makanan sini sama makanan Indonesia? Tak sama. Tak sama? Sarawak tak sama. Lain-lain. Sana bukan nasi? Nasi apa bukan? Makan nasi. Oh, nasi. Lauk dia. Oh, lauknya, apa lauknya? Nanti saya buatkan. Apalah? Okey. Tak apa. Makan semua. Apa biasanya makannya, lauknya? Ayam guleng? Iya. Saya tahunya cuma ayam guleng itu aja. Mimiin enggak ngantuk enggak? Kasih Mimi. Minumnya apa ini? Asi. Dimimiin. Kasihan. Ini enggak apa-apa tak pindah situ ya. Nangis nanti. Orang Malaysia nih. Upin ini. Ipin. Langsung nangisnya berhenti ya. Saya ngebayangin kalau ini saya. Tuh, gimana perasaannya. Suaminya itu nggak bisa lihat, buta, yang jauh-jauh dari Malaysia. Anaknya kecil-kecil lagi ya. Masih kecil-kecil anaknya.